Bilqis, Zaki, Kadir, Chelsea, sama sudah selesai tadi. Baik teman-teman, hari ini kita akan sharing-sharing bersama semua ibu bersama kalian terkait dengan hal-hal yang sekiranya berkaitan dengan diri pribadi kita sendiri, Bapak maupun kalian. Nah, biasanya kalau setiap hari ataupun dalam menjalani kegiatan sehari-hari pasti ada saja hal-hal yang membuat kita kecewa. Misalkan tadi tuh fokus itu juga kan buat kegiatan kan juga kan bikin kacau lah, bikin sesuatu jadi gak enak, bikin kecewa, bikin kesal, bikin bego dan sebagainya. Pasti ada saja. Nah, kita akan coba untuk membahas tentang itu semua. Namun sebelumnya, Bapak punya permainan buat teman-teman kalian semuanya? Ada idenya nggak? Maunya enggak? Es krim di Bisa diatur. Masa? Iya. Nah, sekarang gini, total berapa nih sekarang berarti? 4 orang. Oh, berarti ada berapa kelompok tuh? Ada 5 kelompok ya? Kalau 17 berarti oke, kita bagi 4 aja. Nanti satu kelompoknya ada yang 5 orang, benar nggak? Oke, sekarang boleh berbagi kelompoknya. Yang gampang aja ini belakang tuh, misalkan, teman masuk ke sini, kemudian atau sebagian ke sana juga boleh. Terus silakan. Kita bagi masih di 4 kelompok dulu. Sama boleh susah tapi tidak baku ya. Gimana Bapak? Menjodohkan bukan orang ini bukan, tetapi menjodohkan materi, bukan materi juga gitu kan. Pokoknya menjodohkan ada situasi stres dan respon positif. Jadi nanti ada 10 situasi, ada 10 respon. Teman-teman nanti menjodohkan mana yang sekiranya paling pas dengan situasinya. Contoh, saya sedang lapar, maka responnya adalah mencari makanan atau cari makanan. Pas ya kalau tidur? Bisa aja sih. Kalau nggak ada duit banget gitu kan. Iya, kalau nggak ada makanan benar tidur aja gitu kan. Tapi itu kurang tepat. Nah sekarang apa yang akan berikan? Ini situasi negatifnya. Boleh itu belakang dengan sudah dapat responnya, situasinya. Sekarang Pak Indra akan bagikan respon positif. Responnya dan kalian mencocokkan. Jangan dibuka terlebih dahulu ya. Jangan. Ini sifatnya kompetisi ya teman-teman ya. Duluan. Sebentar dulu lagi. Butuh gunting nggak Pak? Gak usah, udah diguntingin. Itu namanya bukan duluan Pak. Apa? Duluan menyelesaikan tugasnya. Oke. Belum. Siap ya. Hitungan ketiga, kalian buka kartunya dan tempelkan berdasarkan responnya. 1, 2, 3, go.
Baca situasinya, dicontohkan. Yo, semangat ayo, fokus. Mana ini sisanya anjay? Astagfirullah. Udah? Ya, untuk satu lagi di Geotis dan kawan-kawan. Oke, kelompok yang lebih pertama, silahkan bacakan yang nomor 1 apa? Satu, saya mendapat nilai rendah pada ujian matematika. Jawabannya, saya meminta bantuan guru dan atau teman untuk belajar lebih baik dalam konsep menghitung. Sama nggak? Sama. Yang kedua, bacain. Saya bertengkar dengan sahabat saya di sekolah. Jawabannya, saya berdiskusi dengan sahabat saya untuk menyelesaikan masalah dengan tenang. Sama nggak? Sama. Ada yang beda? Oke. Minta maaf dan berjanji memperbaiki kesalahan. Saya minta maaf dan berjanji Itu buat guru nggak sih Pak? Saya minta maaf. sikap tadi kelas. Oke, itu ada yang beda dari kelompok Geotis, tapi yang paling tepat adalah yang ini dan dua sama yang lainnya. Nomor 3. Orang tua menegur karena saya lupa mengerjakan pekerjaan rumah. Jawabannya, saya menerima nasihat orang tua dan berjanji lebih disiplin. Iya, sama. Sama nggak? Sama. Oke. Berikutnya, iya boleh. Saya gugup saat harus presentasi di depan kelas. Jawabannya, saya menarik nafas dalam-dalam, berlatih dan mempersiapkan diri sebelum presentasi. Berikutnya 5. Tugas sekolah menumpuk dan saya bingung mulai dari mana. Jawabannya, saya membuat jadwal kecil dan mengerjakan tugas satu persatu. Nomor 6. Saya merasa kesepian karena teman-teman sibuk dengan kelompok mereka. Jawabannya, saya mencoba bergabung dengan teman-teman. Nomor 7. Nomor 7, saya gagal mengikuti lomba yang sudah saya persiapkan. Jawabannya, saya belajar dari pengalaman. Nomor 8. Saya diajak teman karena penampilan saya berbeda. Jawabannya, saya percaya. Dengan Ada kamu. yang gini itu, Pak. Bedanya apa? Jawabannya apa? Bapak berbeda. Iya, Jawabannya apa? dua yang akan berbeda. Tiga. Oke, jawabannya adalah saya minta maaf dan berjanji memperbaiki sikap di kelas. Kira-kira tepat nggak? Tidak. Tidak. Jadi kalau misalkan diejek masalah penampilan maka ya ngajari aja gitu kan. Berikutnya. Saya sulit memahami pelajaran bahasa Inggris. Jawabannya, saya berlatih lebih rajin. Nah, terus terakhir saya tegur guru Iya. karena tidak memperhatikan di kelas. Jawabannya. Saya meminta maaf dan berjanji memperbaiki sikap saya. Oke, betul. Terserah dulu dong. Oke, yang dulu semua angkat tangan. Kelompok ini dan kelompok ini gitu. Iya, karena ada kekurangan ya kelompok gitu kan. Oke. Nah sekarang kita mau tanya dulu, kenapa kelompok itu satu? Kita satu kelompok satu. Ngerjain cepet banget. Ke ini kita bagi tugas. Karena kalau lagi tiba-tiba nih, saya Enggak, dia langsung mulai. Iya. Ini kan langsung baca. Iya. Bagi-bagi ini lagi ini. Iya. Habis Oke, kelompok pertama katanya pembagian tugas. Ada yang langsung mulai. Bisa lihat ya, bisa berarti ya. Iya. Jadi dia nggak baca gitu. Iya, nggak baca. Iya, Nggak baca. Yang kedua, yang lainnya bacanya satu
yang tidak mengenakan pada diri kita. Tadi sudah mencocokkan atau menjodohkan. Pertanyaan Indra, kira-kira pelajaran apa atau refleksi apa yang bisa kita ambil dari menjodohkan situasi yang tidak enak dengan respon positif? Coba dari kelompok ini dulu, jawab yuk, kira-kira. Maksudnya apa Pak? Jadi hikmah nih, hikmah dari permainan mencocokkan situasi yang tidak enak atau stres dengan respon yang baik atau positif. Dari kelompok dulu, kira-kira apa pelajarannya? Menyelesaikan. Oke, bisa. Itu dari segi permainannya. Kalau dari segi kontennya, coba kita belajar dari segi kontennya ya, bukan dari gamenya tapi kontennya. Artinya tuh ada situasi stres sama positif responnya. Kira-kira apa? Oke, yang lain silakan. Bisa. Coba. Oke, belajar lebih baik lagi. Berikutnya, yuk silakan. Silakan. Ini dulu, bentar. Yuk apa? Kan kalau ditanya negatif kan, kita tuh jadi tuh ini tuh positif ya, itu positif itu positif. Jadi kan kalau kita berada di situasi stres pasti kita tuh pasti ke bawah pikiran ke bawah. Iya, itu dengan respon positif, dengan kita menghadapi dengan respon positif itu. Biar kejadiannya tadi juga positif. Respon positif itu mempengaruhi pikiran kita. Oke, siap. Respon positif mempengaruhi pikiran kita. Oke, keren. Lukis, silakan. Apa tadi? Udah lupa. Belum. Iya, tadi kan lupa Bapak. Sorry. Coba lagi. Dari apa coba? Belajar dari kesalahan. Belajar dari kesalahan. Oke, baik teman-teman. Semuanya sudah tepat ya? Ini belum tadi. Satu aja. Iya. Oke, terus bisa belajar kesalahan apa ya? Bagus. Oke teman-teman, saya kasih ke depan. Yuk. Jadi gini teman-teman, bahwa yang tadi kita lakukan sebenarnya bukan berfokus pada dirinya, tetapi lebih kepada kontennya. Bagaimana ternyata dalam menghadapi kehidupan apapun itu pasti ada situasi stres yang tidak mengenakan. Pilihannya ada dua, satu responnya Negatif. atau dua responnya Positif. baiknya kita memilih yang mana? Yang positif. Coba kita tes salah satu pernyataan nomor Sekarang nomor dua. dua. Saya bertengkar dengan sahabat saya di sekolah. Respon negatifnya apa contohnya? Ya udah berteman lagi. Ya udah aku bilang ikut-ikutan kayak kompor-komporin. Provokator kita. Gak mau ngalah. Ya. Kemudian Biarin. Terus kita tuh nyebar kayak dia tuh gini gak baik dengan temannya. Itu komporin. ngomporin ataupun yang dibuat game nggak mau berteman sama sekali. Nah itu adalah respon negatif. Tapi sebenarnya bisa saja kita memilih respon yang baik atau yang positif. Tadi saya berdiskusi dengan sahabat saya untuk menyelesaikan masalah dengan tenang. Itu adalah bagian dari respon positif. Nih teman-teman, masuk ke judul ya. Kita berbicara resiliensi. Jadi ada yang disebut dengan kemampuan seseorang untuk bangkit kembali, tetap kuat ketika menghadapi kegagalan, kesulitan, tekanan. Nah, ini yang disebut dengan resiliensi. Kita, contohnya dulu deh. Saat nilai ujian tidak sesuai harapan, tapi tetap berusaha belajar lebih Baik. itu positif nggak? Positif. Kalau negatifnya apa? Saat nilai ujian tidak sesuai harapan, Ya udah semua ujian tinggi lah. Bodoh amat. saat ditolak lamar kerja, tapi mencoba lagi dengan lebih siap. Saat ditolak lamar kerja, negatifnya apa? Oh, jadi malas. Jadi malas. Alasan. Takut, gak mau kerja, udahlah gak usah kerja. Iya. Berarti kalau perusahaan itunya, aduh baru ngapa dari tolak. Jadi kita lihat teman-teman, Kaina harapannya ke kalian semua, apa yang 2012 akan menghadapi sudah memasuki dunia nyata ya. Lulus itu selesai, yang mau kerja, yang mau kuliah, yang mau nikah misalkan. Yang akan hari ini gitu kan.
banyak banget hal-hal yang pasti tidak sesuai dengan harapan, maka dibutuhkan rasa bangkit kembali. Ya udah, yang sudah saya harus menatap ke depannya lebih baik. Sekarang gimana caranya teman-teman? Atau mengapa dulu ya resiliensi penting? Kenapa resiliensi itu penting? Dari awal yang penting. Gak penting. Kenapa penting? Karena satu, bukan resiliensi penting itu gak ada hidup yang sempurna. Ada nggak hidup yang sempurna? Ada. Gimana? Jika kita ada jalannya Tuhan gimana Ada nggak hidup yang sempurna? Semuanya normal, tidak ada kegagalan, tidak ada hal yang menyakitkan. Tidak ada. Bahkan di film pun, di drama pun Ada. yang namanya sesuatu yang tidak menyenangkan itu. Apalagi di kehidupannya. Tapi Indonesia tetap kok banyak enaknya. Tapi tetap ada konfliknya juga. Iya, awalnya. Kecelakaan gitu kan, kecebur juga biasanya ya. Ya pokoknya, kenapa butuh resiliensi? Karena tadi kita namanya hidup itu pasti akan bertemu dengan rasa yang tidak mengenakan. Makanya butuh sesuatu yang harus kita balik lagi. Gimana caranya sekarang? Biar resiliensi itu ada. Satu, cara pertama Berpikiran positif. Benar. Ada situ ya. Gak kelihatan apa. Kalau bahasa kurikulum sekarang itu namanya grow mindset. Artinya berpola pikir yang bertumbuh. Berpikir positif itu salah satunya adalah pola pikir yang bertumbuh. Contoh tadi banyak sekali respon-respon yang sekiranya itu negatif, tapi karena kita pola pikir yang bertumbuh, pola pikir yang positif, maka muncul tadi respon positif tadi gitu kan. Yang kedua adalah bangun sosial, ngobrol sama teman, sama sahabat, sama keluarga, sama guru yang dipercaya. Luangkan, gitu kan? Ngobrol sama mereka. Kamu merasa sedang down, cari teman yang bisa membangun diri kamu. Yang ketiga, adanya kelola emosi sama stres. Kalian harus mulai untuk belajar bagaimana caranya ketika menghadapi sesuatu itu nggak marah dulu, tapi cari solusi dulu. Dan yang terakhir adalah belajar dari pengalaman. Bahwa setiap pengalaman itu pasti banyak hikmahnya. Ya sekarang terakhir Pak Indra minta teman-teman membuat satu situasi, kemudian kamu cari responnya positif sama negatifnya. Satu aja atau dua, boleh digambar, boleh buat tabel, boleh main web, boleh buat sesuatu yang nggak mesti kayak gitu banget. Boleh satu tapi dua ya, boleh gambar. Tadi situasi atau respon, dibuat tabel, Yang udah ada di sini atau selain ini? Selain yang di sini, teman-teman. Satu aja. Selain yang di tadi ya. Satu situasi yang tidak mengenakan. Kemudian respon positifnya apa, respon negatifnya apa. Digambar tuh misalkan contohnya dibuat lingkaran-lingkaran gitu. Kejadiannya bocor, respon negatifnya apa, respon positifnya apa gitu. Satu aja ya. Kasih kopinya enggak? Ya sabar. Iya sabar. Jadi begini, kita tahu kan? Ya.
Sudah kalau ini? Udah kayak gini kan, Bang. Ya udah, Bang.
Babak terakhir sudah belum? Udah, ini sudah semua. Udah. Baik teman-teman, terakhir nih. Sebelum ditutup ya bahwa kalian itu sedang berada di fase terakhir sebelum nanti menghadapi Dunia nyata. Ya, dunia nyata yang Masalahnya nggak nyata, udah Pak. sekarang udah semu gitu kan. Nah, tantangan pasti ada, hambatan, kegagalan, kecewaan itu pasti akan kalian temui. Tapi yang lebih penting adalah bukan besarnya suatu masalah, tetapi bagaimana Cara menghadapinya. cepat bangkit lagi dan merespon dengan positif. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.